motivasi dan semangat kita berkoperasi. Untuk itu, tetap semangat dan fokus untuk mendengarkan video pembelajaran kita kali ini. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang berarti kerjasama. Jadi, sistem koperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan dan kehidupan berdemokrasi. Agar lebih paham tentang konsep dasar dan pengertian koperasi dan tahu semua tentang seluk-beluk dari koperasi, maka langsung saja kita ke pembahasan apa itu koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada asas kekeluargaan. Untuk itulah, koperasi lebih menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Untuk itulah, koperasi harus dijunjung tinggi dan semangat koperasi harus tetap berada pada diri kita masing-masing. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seseorang yang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Setelah itu, koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara di Eropa. Setelah koperasi diterapkan di beberapa negara di Eropa, maka koperasi pun masuk dan berkembang di Indonesia. Pada pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Koperasi berasaskan pada asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya mengenai landasan operasional koperasi. Landasan operasional koperasi terbagi atas dua. Yang pertama pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan yang kedua berada pada ADART dari masing-masing koperasi atau yang sering disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari masing-masing koperasi. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip perkoperasian Indonesia. Prinsip-prinsip perkoperasian yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha dari masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Yang kelima, prinsip ekonomi dari prinsip demokrasi koperasi adalah kemandirian. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi wajib menerapkan prinsip yang pertama, pendidikan perkoperasian, dan yang kedua adalah kerjasama antar anggota koperasi. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terbagi atas dua. Yang pertama, koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh orang dan beranggotakan koperasi.
koperasi itu sendiri. Sejak tahun 1947, Koperasi Indonesia mengadopsi lambang pada Pancasila sebagai logo. Yang pertama ada pohon beli, yang kedua ada gerigi roda, yang ketiga ada rantai, yang keempat ada padi dan kapas, serta yang terakhir ada bintang. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini lahir dari pengalaman nilai-nilai Pancasila. Untuk itulah, koperasi memiliki lambang sebagaimana lambang dari Pancasila itu sendiri. Baiklah, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari adanya koperasi. Setelah kita bergabung menjadi keanggotaan koperasi, sudah pasti ada manfaat, dan manfaat tersebut adalah manfaat yang akan kita terima setelah kita bergabung dalam anggota koperasi. Yang pertama ada pembagian sisa hasil usaha. Sudah tentunya banyak kita ketahui di koperasi akan adanya pembagian sisa hasil usaha, dan ini yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Yang kedua ada membantu meminjamkan uang kepada lingkungan sekitar tanpa memberikan bunga yang tinggi. Sudah jelas dan sudah pasti bahwa koperasi akan memberikan bunga yang jauh lebih rendah dari badan usaha lainnya. Untuk itulah manfaat dari koperasi yang satu ini jangan sampai terlewatkan. Yang ketiga, adanya melatih kerjasama dalam anggota. Koperasi akan melatih kerjasama dalam berorganisasi. Untuk itulah, koperasi bukan hanya memberi manfaat secara finansial, namun secara kepelatihan pun akan dapat memberi manfaat kepada anggotanya maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, manfaat dari adanya koperasi ialah menyediakan kebutuhan para anggota. Sudah barangkali kita jelas mendengar bahwa dengan adanya koperasi akan membantu para anggota dan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pangan dan lain sebagainya. Dan yang kelima, manfaat dari adanya koperasi ialah membantu pemerintah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur. Dengan sistem ekonomi rakyat yang ada pada koperasi itu sendiri, sudah jelas dan sudah pasti kita ketahui bahwa tujuan dan manfaat dari adanya koperasi ialah membantu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki para anggota serta masyarakat. Dan sudah jelas kita ketahui bahwa koperasi akan memberi manfaat dan akan memperbaiki sistem perekonomian yang ada. Untuk itulah, manfaat-manfaat yang ada dalam koperasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh anggotanya maupun masyarakat sekitar. Pada bagian ini, kita akan menjelaskan mengenai apa motivasi orang untuk bergabung menjadi keanggotaan koperasi. Sudah pasti untuk bergabung di suatu organisasi atau perkumpulan, pasti ada dorongan, ada motivasi dalam diri kita sendiri yang membuat kita untuk bergabung di dalamnya. Motivasi berkoperasi harus didasari oleh latar belakang kepentingan yang sama, yaitu berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan poin penting dalam perkoperasian. Untuk itulah, kepentingan bersama harus dijunjung tinggi dalam perkoperasian. Dan demokrasi ekonomi dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa. Untuk itulah, manfaat-manfaat yang diterima dari koperasi akan membuat orang termotivasi, akan membuat masyarakat termotivasi untuk bergabung menjadi keanggotaan koperasi.
bermanfaat dan koperasi akan mendukung perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa koperasi itu kuno, koperasi itu tidak modern, dan koperasi tidak mampu berkembang. Nah, pemahaman dan stigma inilah yang harus kita patahkan bersama-sama. Sebagai generasi muda, sebagai generasi agent of change, untuk itulah kita sebagai generasi muda harus mampu memperkenalkan koperasi lebih baik lagi kepada masyarakat melalui penyuluhan, melalui sosialisasi, dan dapat mengembangkan koperasi ini lebih lagi melalui transformasi digital yang ada. Perkembangan digital yang ada harus dibarengi dengan perkembangan koperasi itu sendiri, sehingga koperasi tidak ketinggalan zaman dengan badan usaha-usaha yang lainnya, dan koperasi akan tetap terjunjung tinggi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Baiklah, kita telah mengetahui apa itu koperasi, prinsip-prinsip koperasi, asas koperasi, landasan koperasi, dan seluruh konsep dasar dari koperasi itu sendiri. Bagi kamu yang belum mengenal koperasi, setelah menonton video ini, harapannya kamu telah mengenal koperasi dengan baik, dan untuk itu kami tunggu kebergabungan kamu dalam keanggotaan koperasi di daerahmu masing-masing, dan rasakan kenikmatan yang kamu dapatkan dari koperasi itu sendiri. Untuk itu, berakhirlah sudah video pembelajaran kita terkait perkoperasian